Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 8 Februari 2024, yaitu dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Marlasni roham mahoju padiari nadinggan, jala pasuang roham tu bagasan uju di ari hinamago, airap di tongos debatado duasa. Asa unang jupang jolmai manang aha namasa dung salpu ibana. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mengingat pada masa pandemik yang lalu ada 3 tingkat teratas yang menjadi perubahan akan hobi manusia, yaitu dari yang tidak suka merawat bunga atau tanaman hias, dia menjadi hobi untuk merawat tanaman hias dan kemana-mana menjadi berbunga-bunga. Dari yang tidak hobi memelihara burung, dia menjadi hobi. Dia tidak tahu kian apa jenis-jenis burung, tetapi karena perubahan hobi itu, dengan mendengar suaranya saja dia menjadi tahu jenis apakah burung itu. Dari yang tidak suka ikan hias menjadi suka mencari ikan hias, apalagi sempat viral para kelompok yang menjadi hobi memelihara ikan cupang. Mereka dengan segala usaha mencari makanan untuk ikan cupang. Itulah 3 hobi tingkat teratas di masa pandemik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya pikir bukan hanya hobi. Apapun itu yang kita lakukan ketika kita menjalaninya dengan sukacita, pastilah sesulit apapun akan diupayakan untuk menghadapi dengan mencoba terus mencoba sampai kita berhasil. Dan ketika kita berhasil pun kita bangga atas keberhasilan itu, kita memposting di media sosial. Begitu juga dengan kehidupan ekonomi. Kita dipacu berpikir apa yang harus dilakukan demi keberlangsungan hidup. Yang tadinya memiliki rasa takut, rasa malu, rasa tidak percaya diri untuk melakukan usaha berjualan secara online atau secara offline, tetapi karena kesulitan di masa pandemik itu, di mana kita diguncangkan ekonominya, kita memiliki rasa percaya diri yang hebat dengan beralih usaha berjualan online, dan bahkan mobil-mobil pribadi pun dijadikan lapak untuk berjualan. Itulah kehidupan. Terkadang hal-hal yang kita anggap buruk, kesulitan atau kemalangan atau kesusahan atau kegagalan membentuk kita menjadi lebih unggul sesungguhnya. Namun segala sesuatunya itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sikap kita mempengaruhi tindakan untuk menghadapi hal-hal yang kita anggap buruk. Saudara-saudari yang terkasih, kemalangan dan kemujuran adalah sesuatu yang datang silih berganti dalam kehidupan seseorang. Melalui nats renungan hari ini mengingatkan kita, apabila sukacita itu diizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, itu adalah anugerah Tuhan. Dan menariknya dalam pengkhotbah ini menuliskan bahwa hari yang kita anggap penuh dengan kemalangan itu sama dengan kemujuran, yang harus kita lihat juga sebagai anugerah dari Tuhan. Berbicara tentang hari, seringkali kita mengklaim hari itu ada yang baik, ada yang tidak baik, seperti yang dianut oleh kepercayaan lain. Jika mau mengadakan pesta, masih ada kita orang Kristen menentukan hari baik adalah berdasarkan dengan nats firman Tuhan, renungan harian yang dituliskan dalam almanak. Jika indah terdengar, maka hari itu adalah hari baik. Bahkan ada juga mengklaim bahwa hari baik itu tanggal genap.
Dan hari tidak baik itu tanggal ganjil, sehingga menghindari tanggal ganjil untuk menentukan suatu pesta yang akan dilangsungkan dalam keluarganya, layaknya aturan-peraturan lalu lintas di DKI. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan selalu menunggu waktu yang tepat untuk melakukan hal yang baik, karena setiap hari adalah baik. Tetapi yang menjadi tidak baik adalah hari-hari itu berlalu dengan sia-sia. Ada ungkapan seorang penulis bernama Ernest. Dia mengatakan setiap hari berada di bumi adalah hari-hari yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semua hari, Senin sampai Minggu itu adalah hari yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Allah menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 dan hari ke-7 Allah beristirahat. Oleh karena itu, baik hari kemujuran atau hari kemalangan, semua harus kita syukuri sebagai anugerah Tuhan dan semua dalam kendali Tuhan. Ada ungkapan seorang tokoh Alkitab yang terkenal yaitu bernama Ayub kepada istrinya yang kecewa kepada Tuhan atas apa yang terjadi. Ayub katakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub 2 ayat 10. Ya, memang kebanyakan kita ini senang menerima sesuatu yang baik, kita anggap mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan sukacita. Tetapi kita marah, kita kecewa, kita mengeluh kepada Tuhan ketika penderitaan, pergumulan terjadi dalam kehidupan ini atau kemalangan atau kegagalan terjadi. Melalui nats ini, pengkhotbah ingin menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita menyikapi sebuah kemalangan, kalaupun itu terjadi dalam kehidupan ini, yaitu dengan memahami bahwa kemalangan pun adalah yang dihadirkan Tuhan dengan tujuan yang sama dengan kemujuran, yaitu agar manusia dapat mengalami bahwa dalam proses kehidupan ini tidak bisa terlepas dari Allah. Proses kehidupan manusia ini adalah tergantung kepada Tuhan kita. Proses kehidupan manusia ini dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu bersyukurlah, nikmatilah, bergembiralah kalau kita mengalami hari kemujuran atau penuh dengan keberuntungan dalam satu hari itu, dan mengekspresikannya dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Begitu juga ketika kita mengalami suatu kemalangan, kita juga haruslah berserah dan mohon kekuatan kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hidup kita tidak tergantung pada hari mujur atau hari malang, karena masa depan dan keberhasilan kita ada dalam genggaman Tuhan, ada dalam kendali Tuhan. Dan semua hari adalah baik Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu menyapa kami, mengingatkan kami bahwa setiap hari-hari kami adalah anugerah-Mu untuk kami boleh berkarya untuk kemuliaan nama-Mu, melakukan sesuatu yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan apapun yang terjadi, baik suka, baik duka, baik kemujuran ataupun kemalangan yang menerpa kehidupan ini, Engkau mengingatkan kami bahwa itu semua dalam kendali-Mu Tuhan. Oleh karena itu Engkau Tuhan yang menguatkan jemaat-Mu ketika mereka mengalami kemalangan atau kegagalan atau pergumulan. Dan Engkau juga Tuhan yang selalu mengingatkan jemaat-Mu untuk mengucap syukur ketika Engkau menganugerahkan suatu sukacita, keberhasilan dan keberuntungan. Terlebih dalam satu hari ini Engkau Tuhan yang menyertai jemaat-Mu dalam melakukan aktivitasnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai. Yakin pada Tuhanmu.